Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah, Tuhan alam semesta. Satu-satunya yang kita yakini, pencipta, pemilik, penguasa semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jazakallah khair. Dia telah menyiapkan segala kebutuhan kita dari makanan, minuman, pakaian, air, udara, apa saja yang bisa membuat roda kehidupan di muka bumi ini berjalan dan berputar. Dan dia meminta kepada kita untuk menikmati dan berterima kasih kepadanya atau bersyukur. Dan Sang Pencipta Allah yang Maha Sempurna telah menyimpulkan kalimat syukur itu di satu kalimat yang mudah sekali untuk diucapkan, penuh dengan berkah, yaitu Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup. Kita tahu apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya dibalas oleh Allah dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, masuk dalamnya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka jadilah sosok orang beriman yang setelah memuji Allah, Alhamdulillah, selalu memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertemuan perdana kita dalam kajian kitab Fikih Asmaul Husna yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Razak Al-Abbad hafizahullah, salah satu ulama yang tentu masih hidup sampai sekarang dan telah menghabiskan mayoritas waktunya untuk menuntut ilmu dan mengajar. Saya pun pernah hadir di dalam majlis beliau di Madinah, dan Allah telah memberikan taufiknya kepada beliau tentunya sehingga banyak memiliki karya tulis, majlis ilmu dan murid-murid. Dan salah satunya adalah buku yang sedang ada di tangan kita atau akan kita bedah ini. Ada beberapa hal yang saya ingin titik beratkan. Metode yang saya gunakan dalam masalah bedah buku, kita tidak akan tergesa-gesa menyelesaikan buku itu, tapi kita lebih banyak fokus mengambil manfaatnya. Maka akan sering kali setiap habis paragraf atau 2 paragraf ataupun 3, saya akan menjabarkan terlebih dahulu dengan beberapa tambahan-tambahan syarah ataupun kisah-kisah atau dalil. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun dan menyelesaikan buku ini secara bertahap, dalam arti kata bab demi bab. Mungkin satu pertemuan bisa selesai satu bab, mungkin juga tidak. Materi akan kita isi antara maghrib isya, dan insya Allah bila memang Allah masih mudahkan selepas isya ada tanya jawab sedikit, baru kemudian kita lanjutkan di sesi yang akan datang nanti. Manfaat bedah buku teman-teman sekalian, agar kita bisa lebih sempurna dalam memahami maksud dan tujuan ilmu secara substansial yang sedang dibahas. Jadi misalnya kita sedang membahas seperti buku ini, Fikih Asmaul Husna, maka berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Walaupun dalam hadis sebutkan 99, tapi Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan di sini lebih dari 100. Karena memang dia tidak terkurung ataupun terbatas dengan 99. Tapi yang hadis yang berbunyi sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang mulia, siapa yang memahami dan mengamalkannya maka dia dijamin masuk surga. Ini adalah jaminan surga bagi yang memahami 99 itu dan mengamalkannya. Tapi nama Allah dan sifat Allah jauh lebih banyak dan luas daripada itu. Buku ini juga atau metode bedah buku ini teman-teman sekalian, manfaat lainnya bisa menguatkan argumentasi kita atau hujjah. Sehingga setiap kali ada yang bertanya kita mengatakan saya membaca dari kitab ini, tulisan ini. Apalagi di zaman modern sekarang semua footnote dan endnote-nya jelas. Tulisan rujukannya kemana, dari buku mana, di halaman berapa dan seterusnya. Dan setiap kali teman-teman membeli buku, kalau ingin membaca yang paling tepat adalah bedah buku seperti ini. Tapi kalau ingin baca sendiri juga dibolehkan. Hanya saja ada 2 syarat. Yang pertama, selalu fokus ke daftar isi terlebih dahulu. Lihat dari daftar isi mana yang paling menarik untuk dibahas atau dibaca. Kemudian mulai membaca di situ. Dan pada saat yang kedua, syaratnya tiba di titik yang kita tidak faham, tanyakan kepada ahlinya.
Sebagaimana Allah SWT berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang-orang yang memahaminya kalau kalian tidak mengetahuinya. Di dalam daftar isi di sini yang pertama akan kita bahas insyaallah masalah kedudukan ilmu tentang asma Allah dan sifatnya. Sebelum masuk ke bahasan ini di halaman 21, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu sebagai mukaddimah. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta memberikan, selain menciptakan juga memberikan nama semua yang Ia ciptakan. Kita kenal langit misalnya. Maka Allah memudahkan kita mengucapkan nama langit dalam bahasa Indonesia misalnya. Mungkin dalam bahasa Inggris ada namanya juga, dalam bahasa Arab juga ada namanya, dalam bahasa Afrika, dalam segala macam bahasa. Dan itu Allah Subhanahu wa taala pencipta yang telah mengajarkan kepada makhluknya. Itu juga dengan bumi. Lalu hal-hal yang ada di antara keduanya, baik itu pergantian siang malam, burung yang berterbangan, hujan yang turun, awan, warna-warna yang ada, kemudian juga segala jenis dabba atau hewan melata di muka bumi dari manusia, jin, hewan-hewan, juga dari tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam bentuknya, semuanya diberikan nama. Makanya kita bisa menyebutkan, oh ini jeruk, oh ini anggur, oh ini apel. Allah lah yang telah memudahkan kita untuk itu, agar kita mengetahui nama-namanya. Begitu juga Allah sang pencipta yang maha sempurna telah memudahkan dan memerintahkan kita juga untuk memiliki nama. Baik itu orang kafir atau orang beriman, mereka akan terdorong secara fitrah untuk memiliki nama. Tapi secara khusus kita sebagai seorang muslim, kita memilih nama-nama yang terbaik, yang memiliki makna yang baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, pilihlah nama yang terbaik buat diri kalian. Karena dengan nama itulah kalian akan dipanggil nanti pada hari kiamat. Jadi disuruh cari nama-nama yang baik. Nama-nama yang mengandung penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala atau makna-makna yang baik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, nama yang terbaik buat kalian adalah Abdullah, dan nama yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Kemudian datang setelahnya semua yang penisbatan penghambaan kepada Allah. Kalau laki-laki semua Abdu, Abdul Ghafur, Abdul Syakur dan seterusnya. Kalau perempuan Amah, Amatullah, Amatul Rahman, ya, Amatul Ghafur dan seterusnya. Kemudian datang setelahnya nama para nabi-nabi, dan nama nabi-nabi ini dipakai satu nama saja. Seperti contoh kasus Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Musa, Isa, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Isa, Muhammad alaihi wassalam, semuanya satu nama. Jadi tidak perlu dipakai nama yang banyak. Seperti banyak orang di Indonesia yang memakai nama Muhammad, ya, Ishaq, misalnya Yakub. Maka Muhammad Nabi, Ishaq Nabi, Yakub Nabi. Siapa yang dia mau pakai namanya? Maka harusnya dipilih satu nama saja dan tidak usah diringkas. Nama yang termulia adalah Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu juga dengan nama wanita adalah para istri Nabi, Ummahatil Mu'minin. Kemudian datang seluruh wanita-wanita dari sahabat yang salihah. Lalu datang setelahnya nama sahabat-sahabat yang saleh laki-laki. Lalu semua nama-nama yang memiliki makna yang baik. Kalau ada nama-nama yang tidak baik, maka diperintahkan untuk diganti. Nabi SAW mengganti banyak nama sahabat yang ditemukan maknanya buruk. Seperti peperangan, pahit. Ya, karena orang-orang Arab sering menyebutkan itu. Orang-orang Arab jahiliyah. Mereka menamakan anaknya dengan pahit, dengan menyebarkan isu yang tidak benar. Kalau dinamakan pahit, maka nanti anaknya akan manis. Kalau dinamakan perang, maka dia akan pemberani dan seterusnya. Ini semua pemahaman yang keliru. Tidak pernah ada hubungannya dengan hal-hal itu semuanya. Maka kita perlu memilih nama-nama yang baik. Sebagaimana Nabi SAW pernah satu kali ingin meminum susu unta, dan beliau mengatakan kepada para sahabat, siapa yang akan memerahnya? Maka berdirilah satu orang mengatakan, saya Rasulullah. Nabi SAW tanya, siapa namamu? Dia mengatakan, namaku adalah Harb, perang. Lalu Nabi SAW mengatakan, duduklah, jangan kau perah buat kami. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang perah lagi buat kami? Berdiri orang kedua. Nabi SAW tanya, siapa namamu? Dia mengatakan, Mur. Mur itu pahit. Tadi Harb, peperangan. Maka Nabi SAW mengatakan, duduklah. Siapa yang akan memerahkan buat kami? Berdirilah orang yang ketiga. Lalu Nabi SAW tanya, siapa namamu? Dia mengatakan, Aish, hidup artinya. Maka kata Nabi SAW, perahlah buat kami. Jadi saking pentingnya memilih nama-nama yang baik. Begitu juga Nabi SAW pernah mau lewat di antara dua gunung yang besar.
dengan para sahabatnya. Lalu Nabi SAW menahan kafilah itu lalu mengatakan, siapa yang tahu nama dua gunung ini? Jadi Nabi SAW akan lewat di tengah-tengah, di kiri kanan ada gunung tersebut. Lalu kata seorang sahabat, saya Rasulullah, sebelah kanan anda namanya Mukhzi. Mukhzi itu penghina. Dan sebelah kiri adalah Fadih, pembongkar aib. Orang iseng memberikan nama begitu. Lalu Nabi SAW mengatakan, pilihlah buat kami jalan yang lain. Nabi SAW tidak mau lewat di tempat yang namanya buruk. Berarti memang nama-nama ini sebenarnya dianjurkan, karena Allah SWT ajak kepada kita, tapi kita disuruh memilih nama-nama yang bagus, yang mulia, ya. Dan maknanya juga diberkahi atau diperintahkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau semua itu makhluknya Allah berikan nama, maka Allah sang pencipta lebih layak memiliki nama-nama yang mulia. Itulah yang dikenal dalam agama kita dengan Asmaul Husna. Dan buku ini diberikan judul oleh Dr. Abdul Razak Hafizahullah, Fikih Asmaul Husna. Bagaimana kita memahami nama-nama dan mulia Allah, nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia, lalu kita mengambil kandungan-kandungan hukumnya. Bagaimana kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang akan dirincikan dalam bahasan kita ini. Dalam pemahaman ahli sunnah wal jamaah, teman-teman ahli sunnah wal jamaah, ikhwas sekalian, asma Allahi wa sifati, nama-nama dan sifat-sifat Allah ini semuanya mulia. Dan kita mengimani keberadaannya sebagaimana adanya. Tidak boleh kita interpretasikan, alihkan maknanya. Tidak boleh kita menolaknya, ta'til. Tidak boleh kita mentashbihnya, menyerupakan dengan makhluk, ya. Dan tidak boleh kita takyifkan atau menanyakan bagaimananya. Kita imani sebagaimana adanya. Contoh misal, salah satu sifat Allah yang mulia yang tiap hari itu bisa terjadi interaksi antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tidak terlihat dengan mata, yaitu hadis tentang turunnya Allah Azza wa Jalla di sepertiga malam. Yang kata Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam maka Allah Azza wa Jalla turun ke langit bumi. Riwayat lain turun ke daratan terendah dari bumi. Kemudian menanyakan kepada para malaikatnya, adakah yang memohon ampun, adakah yang meminta tolong saya tolong, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang meminta ampun saya maafkan. Maka di sini disebutkan ada sifat turunnya Allah Azza wa Jalla. Berarti kita imani apa adanya, tanpa kita mentakwilkannya, menginterpretasikan maknanya, alihkan maknanya, tanpa kita tolak, tanpa kita tanyakan bagaimananya, karena memang sudah seperti itu disampaikan oleh Nabi SAW. Dan kita imani apa adanya. Maka sifat turunnya Allah Azza wa Jalla, sebagaimana layak dia sebagai pencipta, turun ke langit bumi ini. Bagaimana kita tidak tahu. Kita imani keberadaan itu. Begitu juga dengan sifat tertawanya Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, sesungguhnya Allah itu tertawa dan tersenyum melihat dua orang yang saling bunuh-membunuh, dua-duanya masuk ke dalam surga. Lalu kata para sahabat, bagaimana itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, bertemulah seorang muslim, mukmin sama orang kafir di kancah jihad. Lalu kemudian si kafir membunuh si muslim. Maka mati syahidlah si muslim, masuk surga lah dia. Berjalan waktu, si kafir yang tadi membunuh mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia pun akhirnya masuk Islam dan dia ikut jihad, lalu dia dibunuh oleh orang kafir yang lain. Maka orang mukmin yang pertama terbunuh dan orang kafir yang akhirnya dapat hidayah masuk Islam dan terbunuh juga syahid, dua-duanya masuk ke dalam surga. Dan ini kata Nabi SAW, Allah tersenyum. Ada riwayat lain menjelaskan dalam hadis Bukhari, Allah gembira dengan taubat hamba-hambanya, lebih gembira daripada seseorang di antara kalian yang pergi ke padang pasir yang tidak bertuan, kemudian dia membawa seluruh bekalnya di atas untanya, lalu kemudian dia tidur di bawah sebuah pohon, lalu untanya waktu dia bangun sudah hilang dengan bekal-bekalnya. Tidak ada orang, tidak ada manusia, tidak ada kehidupan di padang pasir tak bertuan. Maka dia keliling-keliling mencari, setelah dia putus asa, dia yakin dia tidak akan temukan lagi, maka dia berkata pada dirinya sendiri, saya akan kembali ke pohon pertama tadi saya tidur, supaya saya tidur kembali, dan saya berharap pada saat bangun, saya sudah meninggal dunia. Maka pada saat itu pun, dia tertidur, lalu pada saat dia bangun, dia temukan untanya di depannya. Maka bagaimana gembiranya orang ini mendapatkan kembali bekalnya, Allah lebih gembira daripada orang seperti ini. Berarti ada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala gembira. Tapi tidak bisa kita takwilkan maknanya. Kita alihkan ke makna lain, oh itu bukan gembira. Atau kita tanyakan bagaimananya, atau kita samakan dengan makhluk. Ini semua tidak boleh. Kita imani apa adanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala
telah beritahukan kepada kita. Karena kita tidak mungkin menjabarkan apa yang Allah Azza wa Jal tidak sampaikan kepada kita. Begitu juga dengan sifat Allah Subhanahu wa taala bersama atau ma'iyah, bersama dengan makhluknya. Huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah dalam Al-Qur'an, dan Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada, gitu kan? Begitu juga dengan makna yang lain, Allah kagum. Innallaha yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Berarti ada sifat yang mulia ini. Dan sekian banyak sifat-sifat dan nama-nama Allah yang mulia yang akan kita pelajari ke depannya insyaAllah. Seperti misalnya Razzaq, zat yang selalu memberikan rezeki dan tidak pernah terputus stoknya atau tidak akan pernah habis stoknya. Kemudian juga sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, yang Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun, dan seterusnya. Al-Hadi, Sittir, ya, yang memberi petunjuk, yang selalu menutupi kesalahan-kesalahan, dan sekian banyak nama-nama itu tentunya akan kita pelajari dengan izin Allah Subhanahu wa taala.